Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 2 ya. Selamat datang di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana di sini sesuai dengan request ya, atau sesuai dengan hasil diskusi teman-teman mahasiswa secara keseluruhan bahwa di pertemuan di dua pertemuan ya mungkin ya, karena di minggu ketiganya setelah ini ada libur mungkin ya, libur hari raya, prediksi kami seperti itu. Maka kami selenggarakan secara online untuk perkuliahannya, dan memang secara efektivitas dan efisiensi kalau untuk mata kuliah praktikum kami lebih memilih untuk menyelenggarakan perkuliahan secara online ya. Dan online tersebut di sini memang metodenya lebih ke mengarah video pembelajaran ya. Kenapa video pembelajaran? Karena mungkin di kelas, di pertemuan yang satu, kita sudah membahas bahwa video pembelajaran ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja gitu ya. Jadi bisa lebih fleksibel buat teman-teman. Sedangkan kalau untuk Zoom, kalau untuk praktikum ya khusus, memang agak sedikit terkendala di bandwidth mungkin. Kemudian dari segi spesifikasi komputer, apakah bisa berjalan aplikasi Zoom dan NetBeans misalnya secara bersamaan gitu ya, dan seterusnya. Dan teman-teman pun tidak fleksibel untuk eh, melakukan apa interaksi, karena kalau untuk Zoom sendiri biasanya nanti ada sedikit terkendala juga terkait dengan komunikasi dan seterusnya gitu ya. Apalagi mungkin pertimbangan teman-teman ini bulan Ramadan ya. Jadi di waktu tersebut teman-teman bisa maksimalkan untuk beribadah, fokus ya, karena Ramadan ini hanya 1 tahun sekali gitu ya. Maka teman-teman perlu dikelirkan lagi bahwasanya ini adalah hasil kesepakatan bersama ya. Dan kami juga sudah menawarkan, khususnya dari kami pribadi dosen, bahwa hal tersebut ditawarkan boleh online maupun boleh offline. Eh, Kami sebutkan di pertemuan satu, dan teman-teman pun mensetujui kalau diselenggarakan secara online. Baik, di sini untuk video pembelajaran kali ini, teman-teman mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu ya materinya. Oke, semoga sudah terlihat ya di sini. Bahwasanya eh, untuk di pertemuan yang kedua ini, sebenarnya, bentar, ini saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, eh, kami jelaskan dulu deskripsi singkat mata kuliahnya, bahwa di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika dan diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman Java di sini ya yang kita gunakan. Kemudian aplikasi yang kami gunakan di sini kebetulan NetBeans ya, dan harus berbasis atau berorientasi objek. Jadi kalau untuk aplikasi sudah disampaikan di pertemuan satu, dipersilakan kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi lainnya seperti Visual Code gitu ya, VS Code silakan. Dan di sini pun sebenarnya fokus atau tujuan utama kita di mata kuliah PBO ini bagaimana nanti teman-teman bisa membuat suatu program yang memiliki tema transaksi di kehidupan sehari-hari. Namun yang menjadi pembeda dari algoritma sebelumnya, teman-teman harus membuat aplikasi atau program yang bertemakan transaksi ini berbasis atau berorientasi objek ya, seperti itu. Dan capaian pembelajaran hari ini kita akan mengenal terlebih dahulu ya. Nanti kita sedikit ada teori bahwasanya apa itu word, apa itu package, apa itu class, objek, gitu ya, method dan seterusnya. Kemudian kita harus tahu dulu modifier itu apa, membuat kelas seperti apa gitu ya. Kemudian latihan satu, nanti kita akan membuat transaksi sederhana, dan nanti dari latihan tersebut kita akan mencoba untuk memberikan eh,
tugas kepada teman-teman untuk validasi absensi ya. Jadi mohon maaf untuk absen tidak diisi teman-teman, tapi absen nanti akan kami verifikasi berdasarkan tugas yang teman-teman kerjakan. Oke ya. Dan tugas yang teman-teman kerjakan, petunjuknya teman-teman buat terlebih dahulu, jangan di-record dulu ya. Dibuat dulu tugasnya, setelah selesai baru teman-teman presentasikan saja hasilnya. Nah, hasil dari tugas yang teman-teman kerjakan mohon di-upload di YouTube, kemudian linknya tolong di-share ke WA group juga tidak apa-apa, karena itu untuk jadi validasi absensi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, apa itu Word, Package, Class, Object, dan Method? Sebenarnya teman-teman konsepnya sangat sederhana sekali. Kalau teman-teman mungkin kita belajar dari tempat penyimpanan mungkin ya. Jadi kalau teman-teman punya laptop, komputer gitu ya, mungkin di HP gitu dan seterusnya, teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada yang namanya hard disk gitu ya. Ada yang namanya hard disk. Nah, hard disk itu bisa dipartisikan teman-teman ya. Hard disk dipartisi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian tersebut di dalamnya itu ada folder. Di dalam folder itu ada file ya. Di dalam file mungkin ada karakter-karakter yang teman-teman lihat lah seperti itu ya. Jenis tergantung jenis karakter atau jenis filenya. Nah, sama halnya dengan Word, Word, package, class, object, dan method. Kalau di Java tentunya atau di Java ya, di pemrograman itu kalau Word itu secara keseluruhan. Jadi kalau nanti teman-teman akses ya, kalau contohnya NetBeans gitu, Word itu secara keseluruhan antar project gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalamnya itu Word. Package itu merepresentasikan dari project yang akan kita buat gitu ya. Nanti ada kelas ya, ya setelah kita buat project nanti ada emang kelas. Nah, di dalam kelas itu nanti kita bisa buat objek, di dalam objek itu bisa buat metode seperti itu ya. Nanti secara teknisnya akan dijelaskan berikutnya. Nah, namun kita pun harus mengenal juga yang istilah modifier. Nah, modifier ini teman-teman pasti temuin kalau teman-teman udah belajar di Alpro ya. Ada istilah public gitu ya, public class bla 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 gitu ya. Nah, sebenarnya istilah public, protected, no modifier dan private ini termasuk modifier. Artinya pengenal lah, pengenal dari metode yang akan kita buat atau kelas yang akan kita buat atau mungkin variabel deklarasi variabel yang akan kita buat gitu ya. Jadi itu untuk pengenal, untuk penanda. Penandanya itu ya sebagai aksesibilitas. Jadi kalau misalkan teman-teman buatnya publik, artinya di antar kelas, di antar project, di antar subkelas gitu ya, dan di sini ada apa di Word sekalipun gitu ya, itu bisa diakses. Di sini ada keterangannya mungkin mohon izin kami buat note-nya dulu. Ada sini ya, ada public, ada package gitu ya, subclass, ada Word gitu. Ini Y semua ya, bisa diakses. Artinya seperti itu. Jika teman-teman mendeklarasikannya public, itu bisa diakses ke semua tingkatan. Kalau misalkan ada protected gitu ya, di antar kelas bisa, di antar project bisa, di antar subkelas sendiri, artinya subkelas itu kelas di dalamnya lagi gitu ya, bisa. Tapi di Word nggak bisa nih, seperti itu ya. Jadi tetap dibatasi. Tapi kalau no modifier itu kalau teman-teman buatnya langsung kelas saja gitu ya. Kan biasanya public class bla 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 gitu. Misalkan nama filenya gitu atau nama kelasnya latihan satu ya yang akan kita buat public class latihan satu gitu. Nah, maka em, ketika teman langsung buat kelas, nah itu sifatnya no modifier. Artinya nggak ada modifier yang teman-teman sisipkan di situ. Maka yang bisa mengaksesnya ya hanya antar kelas sama di dalam package atau di dalam sebuah project gitu ya. Jadi kalau misalkan di Word ini antar project nggak bisa gitu ya. Ada dua project gitu ya. Di Word ini dia nggak bisa. Ya, tapi masih kalau di antara subclass di dalam satu project gitu ya, apalagi kelasnya masih bisa. Ini yang protected, mohon maaf kalau untuk yang no modifier ini harus diganti ya warnanya. Kalau no modifier punten tadi salah field yang subclass itu nggak bisa. Yang di antara beberapa
project pun tidak bisa gitu ya. Yang bisa ya di dalam kelas itu sendiri atau di dalam project itu sendiri. Nah, kalau private, wah lebih ini lagi ya. Nah, private itu hanya di dalam kelas itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan nanti kita buat dua kelas yang berbeda, nah nanti variabel maupun kelas yang dibuat tidak bisa diakses seperti itu ya. Jadi nanti ada istilah public class, mungkin protected class gitu ya, atau langsung deklarasi variabel, contohnya apa ya, integer gitu ya, public in gitu ya, atau no modifier tiba-tiba langsung nulis in juga bisa gitu ya, integer gitu. Seperti itu eh, penjelasannya. Selanjutnya adalah membuat kelas teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat kelas ya. Di sini, nah di sini ada modifier nih teman-teman nih. Ya ini kasih contoh dulu ya, bahwasanya ada modifier. Nah, di sini pakainya public gitu ya, artinya bisa diakses oleh semua tingkatan gitu. Nah, kalau misalkan publiknya nggak ada gitu ya, contohnya ya artinya ini no modifier, gitu. Nggak ada modifiernya kayak gitu. Oke, di sini contohnya teman-teman bisa dilihat di slide kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau di video pembelajaran enaknya teman-teman ketika teman-teman mungkin ya posisinya sedang menyimak, kemudian ada hajat tertentu gitu ya. Waduh, saya mau ke kamar mandi misalkan, atau aduh saya ada orang tua yang minta tolong gitu, atau ada keperluan apapun, teman-teman bisa pause dulu gitu kan, dan bisa dilanjutkan kemudian waktu gitu ya. Seperti itu kelebihannya. Dan di sini bisa di pause juga videonya dan teman-teman bisa perhatikan, teman-teman coba langsung di aplikasi teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung coba implementasikan, terapkan, kemudian teman-teman bisa pilih aplikasi yang ingin digunakan, silahkan. Kalau kami kebetulan menggunakan aplikasi NetBeans, seperti itu. Oke, yang jelas di sini teman-teman punten ya mereview dulu. Mungkin materi ini pernah pernah didapatkan di mata kuliah Alpro, cuma punten sistematikanya kalau saya harus mereview dulu karena dari pengalaman beberapa tingkatan sebelumnya ya teman-teman, maksudnya kakak tingkat teman-teman nih, itu masih ada juga ya, walaupun ada yang sedikit ya masih minim, itu tetap ada beberapa yang masih lupa atau memiliki kendala dalam mereview atau mengingat kembali nih, oh waktu di Alpro diajarin apa gitu, atau misalkan ada suatu konsep yang teman-teman mungkin lupa gitu dan seterusnya, maka sengaja kita review kembali ya, kita ulang kembali di sini. Em, Kalau teman-teman perhatikan, mungkin ada istilah import gitu ya. Mungkin teman-teman semoga masih ingat gitu. Artinya di dalam eh, pemrograman kita gitu, kita butuh suatu deklarasi gitu ya. Kita harus menginisialisasi dulu gitu ya. Kita harus ngasih tahu dulu nih bahwasanya kita butuh yang namanya fungsi scanner gitu ya. Yang diambil di sini adalah scannernya teman-teman. Kenapa kita butuh scanner? Oh, salah satu fungsinya scanner itu untuk membaca suatu nilai gitu ya, untuk ditampilkan kembali gitu. Misalnya seperti itu. Maka kita harus import terlebih dahulu. Kalau nggak diimport gimana Pak ya? Otomatis di sini ketika kita munculkan gitu ya fungsi scannernya, maka tidak akan bisa panggil gitu. Jadi kita harus import dulu ya. Mungkin kata lainnya kalau saya tidak salah mungkin kayak seperti library gitu ya. Kita masukkan dulu library-nya, kemudian setelah sudah ada scannernya baru bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian ini tadi sudah dibahas ya bahwasanya public ini adalah modifier. Kemudian di sini kelas, kita buat kelas ya. Kemudian nama kelasnya adalah latihan satu. Dan di sini jangan lupa nih ada kurung kurawal buka 2 dan kurung kurawal tutup 2 gitu ya. Kemudian ketika teman-teman mungkin sudah diajarkan juga ya, kalau bertanya Pak, kenapa sih Pak ada simbol-simbol seperti itu gitu ya, ada kurung kurawal, kemudian ada istilah mungkin public static void main gitu ya, ada string args, system.in dan seterusnya. Itu memang merupakan sebuah eh, create bahasa pemrograman yang dilakukan oleh penemunya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, sama halnya dengan teman-teman bertanya, Pak, kenapa ya Pak kata-kata bertanya itu seperti apa, mengapa gitu ya, bagaimana gitu, kenapa.
siapa dan seterusnya. Nah, itu udah defaultnya seperti itu ya teman-teman ya, sudah bawaannya gitu. Jadi teman-teman bisa mengartikan seperti itu. Dan di sini menunjukkan bahwasanya public static void main ini adalah kelas utamanya teman-teman. Nanti teman-teman akan mempelajari juga apa itu kelas utama gitu ya, apa itu nanti apa namanya subkelas, ada superkelas gitu ya. Mungkin istilahnya agak sedikit berbeda. Itu di sini kenapa dideklarasikan public static void main ini udah satu paket ya segini, karena ini mengartikan bahwa pada bagian ini atau pada kelas ini merujuk kepada kelas ini adalah kelas yang akan nanti kita running atau kita jalankan ke depannya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin di pertemuan Insya Allah ya pertemuan 3 maupun 4 kita akan bahas kalau ada dua kelas. Di dua kelas itu jangan kalau kita mau integrasikan dua-duanya jangan sampai ada apa namanya script tentang public static void main. Kalau misalkan dua-duanya ada nanti bingung nih yang dijadikan main kelas yang mana gitu. Yang mau di running yang mana nih A atau B gitu. Maka nanti kita akan pelajari bahwasanya nanti di dalam eh, kedua kelas ini pasti salah satunya ada public static void main. Jangan sampai ada dua-duanya maupun jangan sampai tidak ada dua-duanya gitu ya. Nanti gimana cara nge-runningnya? Kemudian ada scanner input sama dengan new scanner ya artinya tadi ini adalah mendeklarasikan import library yang sudah kita masukkan ya tadi import Java Util scanner. Kemudian kita deklarasikan variabel. Nah, ini mungkin teman-teman juga sedikit mereview ya. Mungkin teman-teman yang sudah ingat, yang sudah paham, mohon maaf. Tapi teman-teman yang mungkin sedang mengulang, coba ya ingat-ingat kembali bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Nah, di sini ada string A gitu ya, integer BC gitu seterusnya. Di sini variabelnya adalah A gitu ya, variabelnya B, tipe datanya string, tipe data integer. Mungkin ini nggak perlu dibahas lagi ya kalau string itu apa string itu karakter, integer itu apa namanya? Untuk nilai numerik gitu ya, angka dan seterusnya. Ini mungkin teman-teman sudah dapatkan di Alpro. Nah, setelahnya teman-teman di sini perlu kita ingat dulu bahwa em, dari teman-teman ingin membuat sebuah program, diharuskan teman-teman itu apa ya, merencanakan dulu variabel-variabel apa yang ingin digunakan gitu. Dan teman-teman pun harus disesuaikan terhadap tujuan dari aplikasinya. Contoh tadi kita di awal mungkin ini agak kelewat ya. Kita ingin membuat sebuah aplikasi sederhana atau program sederhana berkaitan dengan transaksi. Di mana transaksi di sini ini memang terlewat ya teman-teman pembahasannya harusnya dibahas dulu bahwa kita mau buat aplikasi di mana nanti saya butuh data nama barang satu ya. Kemudian kita butuh jumlahnya atau harganya juga. Harganya berapa nih gitu ya. Misalkan nama barang, kemudian harganya berapa. Kemudian kita masukkan lagi jumlahnya atau kuantitasnya gitu ya, mau beli berapa. Nah, setelah dapat jumlahnya, baru nanti kita mendapatkan variabel total ya gitu ya. Di mana total ini kita peroleh dari akumulasi antara harga dikali jumlah gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Kita mau masukin oh nama barangnya misalnya apa handphone harganya 1 juta gitu ya. Saya mau beli dua berarti totalnya adalah 2 juta gitu ya. Jadi rencana aplikasi atau program yang mau kita buat seperti itu kurang lebih. Nah, maka teman-teman harus ini dulu nih, desain dulu nih untuk variabel-variabel yang ingin digunakan. Nah, di sini setelah kita hitung ya atau kita akumulasikan variabel-variabel apa saja yang digunakan, baru kita deklarasikan di sini gitu ya. Oh, di sini oh totalnya belum ya. Oh, di sini kurang total nih teman-teman nih. Jadi hati-hati nih kurang oh udah deklarasikan dia di sini. Mohon maaf. Oke. Dari skripnya teman-teman di sini untuk mendeklarasikan variabel D sudah di bawah. Jadi ini pun sebenarnya untuk membedakan ya atau untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa untuk deklarasi variabel itu bisa di awal gitu ya. Artinya bisa disisipkan di awal di sini ya. String A, integer B, C. Bisa juga pada saat ingin digunakan. Contohnya seperti ini ya. Seperti itulah. Dan di sini kita totalkan berarti ada 4 variabel ya, ada 4 variabel kita sudah deklarasikan. Kemudian kita juga harus bisa memahami variabel-variabel tersebut tipenya apa, kayak nama barang.
Nama barang mungkin nggak angka. Oh enggak, berarti karakter ya. Ya udah string gitu. Kemudian kalau jumlah, jumlah ini mau dikalikan dengan harga untuk mendapatkan variabel total. Maka ini adalah integer kayak gitu ya. Dan kalau teman-teman butuh bilangan berkoma, berarti harus pakai float atau double kayak gitu ya. Dan teman-teman pun mungkin di Alpro juga sudah dijelaskan ya apa bedanya float sama double gitu ya. Di sini kita tidak perlu jelaskan kembali. Dan di sini nanti skemanya teman-teman juga mungkin masih ingat ya ada sysout. Sysout ini untuk menampilkan sebuah teks yang ada di program kita. Di sini ada selamat datang. Kemudian kita mau input dulu ya. Jadi prosesnya input, proses output. Ingat di mekanisme di dalam sebuah aktivitas apapun harus ada input dulu, diproses baru ada output gitu ya. Maka di sini kita input dulu nih variabel-variabel yang kita butuhkan ya. Di sini ada tiga. Dan teman-teman perlu perhatikan per paketnya itu dua baris. Kita ubah dulu nih. Per paketnya dua baris maksudnya gimana Pak? Di sini ada sysout, masukkan nama barang gitu ya. Dan satu lagi adalah deklarasi variabel yang mau digunakannya apa. Gitu. Ini dua paket nih. Artinya dua baris ini satu paket ya. Satu paket tadi ada dua baris. Jadi dua baris ini merepresentasikan inputan. Setelah sudah masuk A di sini merepresentasikan nama barang. Kemudian B ini merepresentasikan jumlah barang. Dan satu lagi adalah C ini merepresentasikan adalah harganya. Setelah itu baru kita proses di sini ya, operasi bilangannya. Mungkin teman-teman sudah ingat ya, bahwasanya kita deklarasikan lagi int D sama dengan B kali C. Nah, ini sepemahaman saya teman-teman ya, mohon maaf kalau salah. Setahu saya kalau deklarasi variabel di atas ini integernya bisa ditulis lengkap gini ya. Tapi nggak tahu nih kalau yang di bawah nih, saya lupa-lupa inget nih. Bisa nggak ditulis integernya sama kayak gini gitu. Tapi yang jelas kalau int itu bisa ditulis seperti ini ya. Kalau string kurang tahu nih, bisa nggak str gitu. Tapi sepemahaman saya kalau integer bisa ditulis int huruf kecil semua seperti ini. Sehingga warnanya jadi biru ya kalau di NetBeans. Oke, setelahnya kita deklarasikan total itu menggunakan D, yaitu perkalian B kali C, maka nanti struk pembelanjaan, struk ya pembelanjaan Anda keluar gitu ya. Jadi munculkan, cara munculkannya pakai plus A ya. Plus A di sini adalah nama barang, plus B ini untuk jumlah barang, harga barang pakainya C, total pakainya D seperti itu ya. Teman-teman buat dulu aja. Jadi yang teman-teman kerjakan ini dulu buat latihannya ya. Tapi nanti untuk yang verifikasi absensi itu dari latihan. Seperti itu dulu teman-teman. Selanjutnya nanti ada apa namanya tugas ya untuk teman-teman. Oke, di sini ya tugasnya teman-teman dibaca dulu. Pengembangan latihan pada kasus transaksi. Nah, kembangkan skrip tadi yang latihan satu ya. Karena transaksinya masih sederhana, lanjutkan sampai ke transaksi kembalian. Artinya sampai kembaliannya ada. Tadi kan baru output doang gitu ya. Kalau ngelihat dari punten sebelumnya, di sini cuma munculkan, bentar, di sini hanya munculkan nama, jumlah, harga total gitu. Sedangkan kembaliannya belum ada, bayarnya belum ada gitu ya. Kita belum bayar nih, gimana cara bayarnya? Masa cuma total doang gitu. Maka teman-teman kembangkan sampai ada bayarnya, kemudian ada kembaliannya juga. Kita hapus dulu ya, ini clear. Oke. Kemudian deklarasikan variabel harga. Oke, berarti sekarang harga dan nama barangnya teman-teman deklarasikan dulu. Harganya dicantumin. Jadi kalau tadi kan harganya input ya kita. Harganya 2.000, harganya 5.000 kita bisa isi secara dinamis. Tapi di sini coba teman-teman tentukan gimana caranya. Harganya sudah disesuaikan. Di sini ada contohnya flash disk 8 GB. Teman-teman bisa deklarasikan nama nama barangnya udah flash disk ya. Jadi di sini toko jual beli flash disk yang kapasitasnya hanya 8 GB. Kemudian harganya sekian, kemudian dibeli gitu ya, sampai ke kembalian seperti itu. Kemudian kalau teman-teman jadi sebenarnya verifikasi untuk absensi teman-teman kerjakan aja dulu sampai sini aja ya, poin A sama poin B. Tapi kalau teman-teman mau eksplorasi lagi nih, misalnya saya mau belajar lagi deh lebih lanjut, coba bisa nggak teman-teman terapkan perhitungan diskon. Nah, jadi kalau misalkan eh,
teman-teman transaksi gitu ya, misalnya flash disk, flash disknya itu eh, 8 GB harganya 45.000. Kemudian teman-teman beli dua, berarti 90.000. Nah, bagaimana teman-teman bisa memunculkan diskonnya? Diskon yang sudah ditentukan di sini di soal ada 25%. Berarti 25% dari 90.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Berapa? Itu adalah harga, bukan harganya, tapi nominal diskon. Nah, setelah teman-teman dapatkan nominal diskon, teman-teman bisa apa namanya mendapatkan harga sebelum diskon dan harga setelah diskonnya berapa gitu ya. Tinggal dikurangin aja sih sebenarnya gitu. Nah, di sini ya ada poin D dijelaskan, harusnya warna lain ya. Ini ada, nah ini tampil nama barang dan harga barang ini otomatis ya sudah muncul. Kemudian masukkan jumlah barangnya, tampilkan total belanja, wah, kemudian dapat notifikasi diskon, nominal diskon dan harga setelah diskon berapa, input bayar, tampil kembalian, seperti itu. Ya, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, kalau mau dieksplor lagi silahkan kerjakan sampai poin D, seperti itu. Tapi kalau untuk verifikasi, kami sedikit permudah aja, teman-teman kerjakan A sama B saja sudah cukup. Seperti itu. Kalau teman-teman mau explore lagi, silahkan. Nanti dijelaskan ya di videonya ya. Pak Punten, di sini saya mencoba untuk membuat sampai poin C sama D kayak gini Pak gitu. Nah, dan nanti beda nggak Pak kalau ngerjain A B doang sama C D tentu beda. Kalau ngerjain A B doang itu teman-teman dapat absensi. Kalau C sama D-nya dikerjakan, teman-teman dapat nilai tambahan dari saya. Seperti itu ya. Oke, bentar ini mungkin mengganggu ya. Saya clear dulu. Oke, di sini ada ekstra materi ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau buat dalam format rupiah ya bisa teman-teman lihat di ini ya di blognya Karjon, Noblog, WordPress dan .com dan seterusnya ya teman-teman bisa lihat aja. Kalau misalkan teman-teman saya mau buat dalam formatnya mata uang gitu rupiah gitu ya bisa dilihat di situ. Oke, mungkin itu penutupnya diskusikan hasil belajar kesimpulan materi hari ini. Jadi teman-teman sudah intinya teman-teman sudah mulai mempelajari lagi, mengingat kembali transaksi seperti apa, deklarasi variabel seperti apa, bahasa pemrograman Java seperti apa, ada sistem outprint itu seperti apa gitu ya, ada class, no modifier, ada modifier maksudnya, kemudian ada tingkatan hierarkikal ya, antara word, package gitu, ada class, ada subclass gitu ya. Kemudian mungkin ada objek, ada metode dan seterusnya. Mungkin materi minggu depan mohon maaf kami belum masuk ke objek dan metode dulu. Mungkin kita penerapan fungsi dulu ya. Bagaimana nanti aplikasi transaksi kita bisa menggunakan if, else, menu gitu ya, menggunakan switch case, bisa menggunakan perulangan atau do while dan seterusnya. Baru di minggu berikutnya baru penerapan objek dan metode. Seperti itu dulu teman-teman yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan lagi. Ini kami sudah buka aplikasi NetBeans-nya ya. Semoga terlihat. Di sini untuk bentar, saya stop share dulu ya. Mohon maaf. Saya coba share screen secara keseluruhan. Oke, saya khawatir salah ya, khawatir nggak kelihatan NetBeans-nya. Oke, di sini untuk NetBeans-nya kurang lebih seperti ini tampilannya. Kami install yang 8.2, teman-teman silahkan. Tapi saran saya nanti kalau untuk PBO2 gunakan yang sama ya. Karena skripnya kadang beda versi NetBeans harus disesuaikan lagi teman-teman. Jadi teman-teman harus nyari lagi gitu ya. Sedangkan saya nggak bisa nampung semua skrip yang apa ya, yang eligible gitu ya di tiap versi gitu. Oke, di sini teman-teman, setelah teman-teman lihat aplikasi NetBeans-nya, teman-teman bisa klik file, kemudian new project ya. Jadi dalam satu semester ini, mungkin di semester depan pun nanti sama, teman-teman buat, mohon maaf teman-teman. Oke, teman-teman harus buat dalam satu project ya. Di sini new project, kemudian pilih yang Java application, gitu. Kemudian next. Kemudian di sini project name-nya teman-teman tulis aja PBO, seperti itu. Dan teman-teman yang perlu diperhatikan ini jangan dicentang ya create main class-nya. Ingat, karena sebenarnya kalau create main class-nya ini dicentang nanti akan ke create sebuah class
Yang kelas utamanya itu fokus ke PBO.PBO ini. Nanti teman-teman kalau mau ngerunning hanya fokus di PBO.PBO ini gitu ya. Paling bisa sih dihapus dulu gitu ya. Dan teman-teman nggak bisa buat banyak gitu kelasnya nanti di dalamnya. Bisa sih, tapi pada saat eh, runningnya nanti mengaksesnya ke main kelas yang PBO.PBO ini gitu. Atau sebenarnya teman-teman nggak perlu buat inilah karena teman-teman mau secara independen membuat gitu ya main kelas tersendiri. Ini di PBO ya project name-nya finish. Kita tunggu, mohon maaf ya. Oke, setelah itu di project ini teman-teman mungkin melihat ya atau saya tandakan dulu. Oke, di note. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada project. Nah, namanya PBO. Nah, nanti ikutin aja nih langkah-langkahnya. Di sini nanti teman-teman bisa akses. Aksesnya saya clear dulu. Aksesnya teman-teman bisa dengan cara, aduh, ini malah nggak ini ya. Nah, diklik dulu anotnya. Diklik ininya apa nama projectnya PBO, kemudian source package. Nah, di sini biasanya kalau tadi create main class-nya diklik muncul di sini nih PBO.PBO gitu ya. Di sini kita mau buat secara mandiri aja, kita buat kelas, pilihnya Java class ya teman-teman. Nanti di PBO 2 insya Allah kita masuknya ke sini J frame form. Ya, bedanya di situ. Java class, kemudian nama kelasnya latihan satu. Seperti itu. Kita finish. Nah, dia akan muncul nanti di bawah default package. Sini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kita sudah bisa buat kelas. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat kelas programnya. Programnya sebenarnya dari contoh yang ada di PPT tadi, tapi kita coba kembangkan sedikit ya. Kembangkannya bukan tugasnya, tapi jenis-jenis variabelnya, keterangannya, dan seterusnya. Oke, kita paste aja langsung. Kemudian teman-teman mungkin bisa diperhatikan juga ya, kayak partial scanner udah ya. Nah, di sini menggunakannya INT ya, tuh bisa ya, bisa dipakai INT-nya. Kita deklarasikan semuanya langsung. Di sini jumlah total harga sama nama gitu ya. Nanti namanya masukin nama barang, harga, jumlah pembeliannya berapa, nanti totalnya muncul gitu ya. Sama sih sama yang di PPT tadi, cuma di sini dikembangkannya kayak ada struknya gitu ya, mungkin lebih rapih lagi. Kemudian tadi pakainya ABC gitu kan untuk deklarasi variabelnya. Sekarang disesuaikan dengan peruntukannya, ada jumlah, total, harga, sama nama. Nama itu nama barang. Oke, setelah sudah teman-teman kerjakan, teman-teman bisa klik ini filenya, kemudian di run file, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, hasilnya ada di bawahnya, di sini. Nah, kalau teman-teman mau perbesar, ditahan, CTRL, kemudian di scroll, ya. Jadi biar kelihatan besar. Di sini ada notifikasi selamat data ya, datang harusnya nih, datang di toko kami. Ini muncul karena kita sudah buat sysout-nya tadi ya di sini ya. Data juga datang harusnya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan nama barang. Kok bisa muncul Pak? Ya dari sini ya. Dari sini. Satu paket ini ya, sysout, masukkan nama barang. Dan ini tipe datanya string, maka nama barangnya contoh kayak tadi flash disk misalnya. Enter. Harganya berapa? Misalnya tadi 45.000. Nah, di tugasnya teman-teman nggak usah masukin harga lagi ya, karena harganya sudah dideklarasikan. Nah, sedikit saya spill di sini ya, ngasih keterangannya. Jadi harganya udah dikasih keterangan di sini, 45.000. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Ini kan kita masih input manual. Enter, kemudian jumlah pembeliannya saya mau beli berapa? Dua, kita enter, maka langsung muncul struknya. Toko kami Serang, Jalan Raya Cilegon. Nama barangnya flash disk, harga barangnya 45.000. Nah, kalau format uang tadi ya yang materi tambahan, ini bentuknya udah titik nih. Kalau nggak salah ya, udah 45 titik gitu, 000, koma strip kalau nggak salah gitu. Jadi udah format rupiah gitu. Dan gini pun nggak apa-apa sih teman-teman. Jumlah pembeliannya ini kilogram salah nih. Awalnya ini dipakai untuk jual beli toko beras ini. Mohon maaf ya teman-teman, ini tadi dihapus. Jumlah pembeliannya 2, maka 45.000 dikali 2, 90.000. Ya, mungkin kita hapus dulu ya. Masa beli flash disk ada kilogramnya, kita kita rapikan lagi ya. Oke. Kemudian tadi selamat datangnya nih, udah ditambahin. Oke, kita jalankan ulang.
Kita save dulu. Setelah itu kita klik kanan, kita run file. Gitu ya. Contohnya tadi flash disk harganya 45.000, beli dua, totalnya 90.000. Gini ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Kemudian kalau teman-teman mau rerun, kalau belum ada perubahan, kemudian mau di run kembali, ini ada nih tombol hijau di sini ya. Mungkin kita pakai note dulu, teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada nih, ya, bisa di run ulang lah, kayak gitu, yang hijau. Kemudian teman-teman atau bisa klik kanan di sini juga, ya. Banyak sih sebenarnya dari run sini juga bisa gitu ya. Short key-nya juga kalau nggak salah Shift F6 kalau nggak salah gitu ya dan seterusnya. Apapun bisa teman-teman pilih gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang kedua di mata kuliah PBO. Punten, materinya masih mereview kembali. Semoga teman-teman bisa mengingat kembali ya materi-materi yang sudah disampaikan di mata kuliah Alpro. Namun harapannya teman-teman sudah mulai ada gambaran tugas utama ya, ingat ya teman-teman bahwa setelah UTS nanti di pertemuan berikutnya ada penjelasan mengenai presentasi atau presentasi tugas utama teman-teman di mana ya kurang lebih buat aplikasinya seperti ini gitu ya. Buat programnya. Jadi jangan buat programnya berbasis GUI teman-teman ya. Hasilnya masih menggunakan teks aja ya. Artinya teman-teman masih berbasis teks seperti ini saja. Jadi nggak perlu buat yang berbasis GUI. Jadi kalau boleh sedikit cerita, ada yang temennya gitu kan buat mencoba membuat mungkin biar lebih keren itu berbasis GUI gitu ya. Berbasis GUI mungkin sedikit ada gambaran di sini teman-teman ya. Mau saya tunjukkan sedikit. Mungkin di sini buatnya source package, klik kanan new JFrame form gitu ya. Nah, kita new JFrame aja lah contohnya. Kita buat dulu sebentar. Kemudian kita masukkan apa contoh sederhananya dulu ya. Eh, oke, label gitu ya. Aplikasi transaksi gitu ya, contoh sederhana aja. Kemudian teman-teman mau buatnya kayak gini gitu ya. Kemudian di run, klik kanan, run file. Oke. Nah, teman-teman saking mau apa ya, buatnya bagus gitu ya, interface-nya bagus, teman-teman buatnya kayak gini gitu ya. Nah, malah punten kalau teman-teman yang buatnya seperti ini, malah nilainya nggak bagus, teman-teman. Nilainya malah saya kurangi biasanya. Karena saya sering ingetin di PBO 1 teman-teman fokus di sini dulu gitu ya, di sini dulu. Artinya teman-teman bisa apa namanya mempelajari dari teks dulu nih. Ini teksnya gitu. Jadi jangan langsung semangat mau buat yang seperti ini teman-teman ya. Insya Allah di PBO 2 baru kita buat yang seperti ini dan terintegrasi dengan database seperti itu. Jadi dimohon tidak membuat yang seperti ini. Buatnya yang bentar, buatnya yang seperti ini. Oke, yang teks saja. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah, ada kurangnya dari kami. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan, tarawihnya, sholat isyaknya, tadarusnya, ya insya Allah saling mengingatkan. Terus sehat-sehat terus teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kurang dan salahnya mungkin di stop share dulu. Kami tutup perkuliahan yang pertemuan yang keberapa dua ini. Mohon maaf sekali lagi. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.